ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, Pak Imron. Siap. Kegiatan hari ini, Pak Imron, kita bincang-bincang terkait dengan literasi, Pak Imron, ya. Siap. Tentang bagaimana cara mengembangkan bakat minat anak, minat baca dan menulis. Tentu Pak Imron sebagai guru besar literasi, kalau saya sampaikan, ya, Dr. Imron Rosidi dari SMAN Taruna Madani Bangil, yang sampai detik ini masih berkiprah di literasi tentang kepenulisan, baik kepenulisan untuk diri sendiri, karya ilmiah, ataupun memotivasi dengan anak-anak peserta didik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, pada kesempatan ini mohon izin Pak Imron untuk bisa membagikan pengalaman terbaik ketika Pak Imron mengembangkan literasi. Ketika Pak Imron di mana saja, dengan anak-anak, dengan guru, atau apa saja. Siap. Disilakan Pak Imron. Baik, terima kasih Bu Ageng dan adik sama ini dan pemain sepak bola ini, ya. Sebenarnya saya malu sebagai orang Islam yang sudah diberi semacam amanah agar kita itu selalu membaca. Ketika saya ke Amerika, saya banyak bertemu orang Yahudi. Ketika di pesawat terbang dari Hong Kong ke Amerika itu 24 jam. Saya hanya menghabiskan beberapa koran dan satu buku. Sedangkan di depan saya itu, sebelah kiri, ada seorang Yahudi yang habis satu buku, dia ngambil lagi. Habis satu buku, ngambil lagi. Ketika saya berada di Chicago, saya juga bertemu orang Yahudi. Ketika itu ada di hotel, saya berenang, tiba-tiba datang suami istri masuk hotel. Ketika di resepsionis, suaminya menunggu di luar. Kemudian dia mendekati mobilnya. Apa yang diambil? Saya kira boneka. Biasanya kan di mobil-mobil orang Indonesia ada boneka-boneka. Ternyata dia mengambil buku dan membaca. Dari situlah saya menulis buku dengan judul Menguak Dunia dengan Membaca. Jadi kalau kita ingin tahu tentang dunia, kita harus membaca. Dengan membaca, nanti kita bisa menulis. Sebab don't write if you don't read. Ketika kita tidak membaca, maka kita sulit untuk menulis. Jadi membaca itu harus dilakukan di mana saja. Saya juga beruntung, saya pernah didatangi seorang yang mengatakan dia kagum pada saya. Saya heran kenapa dia kagum pada saya. Ternyata dia melihat aktivitas saya ketika di kapal dari Gresik menuju Pulau Bawean. Saat itu saya banyak baca buku, saya tidak tahu kalau ada orang yang mengamati saya. Dan dia menyampaikan kagum karena banyak membaca ketika meskipun ada di kapal. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh para siswa, terutama siswa SMP 1 yang sudah dikenal sebagai sekolah favorit dan menelurkan banyak juara. Sudah pantas SMP 1 ini dijulukin sekolah para juara, ya. Jadi Mas Idan itu harus mulai mengajak teman-teman membaca. Dengan membaca kita bisa menulis, dengan menulis kita bisa menguak dunia. Bu Agung juga gitu. Pak Imron baru pulang dari baru aja tahun kemarin Kuala Lumpur, Singapura, Thailand. Di Kuala Lumpur saya dapat penghargaan tentang motivator penulis dan pembaca. Jadi saya dapat penghargaan dari luar negeri tanpa membayar, malah kita pulang dapat uang. Ke Sydney, Melbourne juga gitu ya, saya tidak membayar. Jadi kalau mau luar negeri berprestasi, mulai apa itu dari membaca, ya. Orang Yahudi mengatakan pada saya waktu itu, saya tidak takut sama orang Islam. Ketika saya tanya why, mengapa,
Sebab orang Islam malas membaca. Bukan orang Islam kecil-kecil, bukan orang Islam tidak punya senjata, tapi katanya malas membaca. Maka kita harus senang membaca dimanapun tempatnya. Itu lagi. Iya. Nah, terima kasih Pak Imran ya. Saya baru mendengar kalau Pak Imran ini sudah mendapat penghargaan luar negeri. Iya, Writing Factor. Semangat, terima kasih. Iya. Yang menginspirasi banget. Saya juga terinspirasi dengan Pak Imran. Iya. Ketika dulu Pak Imran kan pembinaan ya, Iya. pembinaan terkait dengan guru prestasi. Pada saat itu saya merasa saya tidak punya apa-apa Pak Imran. Tapi Pak Imran tetap memberikan ilmu dengan tanpa ditutupi sedikit pun. Dan ketika itu saya mengikuti apapun yang dijadikan petunjuk. Alhamdulillah sampai detik ini masih saya gunakan Pak Imran, karena itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang bisa disemangatkan dan ditebarkan kepada guru-guru dan peserta didik yang lain. Nah, ini di samping saya ini ada Ketua OSIS. Iya. Ketua OSIS Pak Imron Zidan. Zidan bisa membagikan pengalamannya tentang literasi. Silakan Zidan. Iya. Mohon izin Bapak, Ya, kami dari OSIS ini kan baru saja tahun bulan Juni kemarin baru saja membuat sebuah majalah, Iya. yang dimana majalah itu kami beri nama yaitu Media Ospansa, dimana Media Ospansa itu berisi tentang informasi mengenai OSIS dan juga mengenai sekolah. Dan juga di media itu bukan hanya informasi sekolah saja, tentu ada banyak sekali karya-karya yang dibuat langsung oleh anggota OSIS, terutamanya yaitu cerpen atau sebuah cerita atau pengalaman pribadi dari anggota OSIS. Dari situ anggota OSIS bisa memberikan pengalamannya kepada seluruh peserta didik agar peserta didik nantinya mau meningkatkan minat literasi dan juga minat bacanya dengan membaca majalah itu. bagus itu. Jadi kalau mau prestasi membaca, ya. Karena di buku itu juga jelaskan remaja idola itu bukan Agnes Monica. Remaja idola itu remaja yang suka membaca. Dan buku itu juga juara nasional, Iya. judulnya Remaja Idola. Jadi ikuti berbagai lomba-lomba, ikuti berbagai kompetisi. Dari situ baru kita tahu bahwa kita belum pintar. Ojo rumongso pinter, tapi rumongso nek ini kurun pinter. Setiap ilmu yang kita miliki itu menjadikan pahala kalau dimanfaatkan untuk orang lain. Jadi jangan disimpan sendiri. Ada orang yang punya sifat ketika dia ahli ini takut ditiru, sehingga dia tidak menyampaikan pada orang lain. Justru yang manfaat itu yang dimanfaatkan untuk orang lain. Dan itu kalau Zidan punya kemampuan apa, ditularkan pada orang lain, tularkan pada orang lain. Pak Imron ini golongannya sudah 4E. Ketika Pak Imron 4D, saya ngajari orang-orang untuk ke 4D. Ketika saya ke 4E, 4 itu jenderal bintang 4, sudah tidak ada di atasnya. Iya. Nah, orang-orang bagaimana bisa ke 4E? Gitu, tanpa membayar. Jadi orang yang membayar itu orang yang nggak mampu, tapi ingin dikatakan mampu. Nah, kalau kita prestasi, tidak mungkin kita dengan membayar. Iya. Ya, jadi itu prinsip hidup itu. Ya, itu. Ya, ya, luar biasa motivasi dari Pak Imron, dan saya yakin sekarang murid-murid Pak Imron sudah insya Allah sukses semua. Amin, ya. amin. Dan tentu hal ini juga akan berdampak kepada kegiatan Pak Imron, karena Pak Imron juga padat ya, Siap. padat kegiatan berbagi kemana-mana. Insya Allah dengan buku ternyata kita bisa kemana-mana, Iya, betul. dengan membaca kita bisa kemana-mana, dengan menulis pun kita bisa kemana-mana. Itu motivasi yang bisa kita ambil untuk pengembangan kemampuan literasi anak-anak maupun guru di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Siap. Terima kasih kehadirannya Pak Imron. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk kemaslahatan umat Ya, manusia. semoga Zidan Terima nanti kasih. jadi pemimpin Indonesia di masa depan. Amin. Ya, semangat. Amin. Terima kasih Pak Oke, Imron. sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya dan energik, selalu
ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran, podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.